Hai hai hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Miss Umi. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia. Oh ya teman-teman, di video kali ini temanin saya berkegiatan di sore hari. Ini saya lagi bersiap-siap mau pergi ke pasar. Ada yang mau dibeli pesanan dari Pak Suami. Nah, itu Kak Pija dan Adek Raski sudah bersiap-siap nungguin Mama. Oke, sekarang kita berangkat dulu ya. Sebelum kita berangkat, nih lihat. Raski sudah semangat pengen ikut. Kalau ditinggal pasti dia nggak mau. Oke deh, sekarang kita lanjut dulu perjalanannya. Let's go. Seperti biasa, kita keluar dulu dari gang rumah ya. Ikutin terus perjalanan kami sampai nanti pulang ke rumah. Ini kita sudah berada di depan gang rumah atau di Jalan Raya Unte Manis. Lihat nih teman-teman situasi sore di sekitaran Unte Manis. Kendaraan tidak begitu ramai ya teman-teman, karena ini sekitar pukul setengah 4 sore. Jadi para pekerja kantor, karyawan, dan anak sekolahan belum pada pulang di jam segini. Itu makanya kendaraan belum ramai sekali ya teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di daerah Rumah Sakit TNI. Kita lanjut lagi perjalanan kita. Kami berhenti sebentar untuk nge-record karena takutnya nanti durasinya tidak cukup. Makanya sebentar-sebentar berhenti, take video, kemudian jalan lagi. Maaf ya teman-teman. Setelah berhenti di sini, kemudian ambil video juga, lanjut kita jalan. Kemudian kita pergi dulu ke ATM yang berlokasi di SPBU Sadabuan. Kita ambil duit dulu ya teman-teman, karena tadi baru saja adiknya suami baru ngirimin duit hasil panen. Oke, kita ambil dulu duitnya. Lihat kalau Raski setiap berhenti pasti mau ikut, setiap berhenti pasti mau ikut. Nggak mau tinggal di kereta. Jadi terpaksa dibawa juga masuk ke ATM. Inilah nasibnya punya anak yang masih bayi. Lalu ngekor aja kemana mamanya pergi. Tapi nggak apa-apa lah, nanti juga nggak kerasa sudah besar aja dan gak ada lagi yang mau ngikut ngekor ke mamanya, ya kan teman-teman? Ini kami sudah selesai ngambil uangnya. Kemudian kami lanjut perjalanan ke toko spare part ya teman-teman untuk beli pesanan Pak Suami. Oke, mari kita lanjut lagi perjalanan kita menuju toko spare part. Ini nama daerahnya yaitu Sadabuan ya teman-teman dan mendekati Kayu Ombun. Kayu Ombun ini merupakan salah satu nama kelurahan. Kelurahan Kayu Ombun ini bersebelahan dengan Kelurahan Panyanggar. Oke deh, sekarang kita ambil video dulu di sini dan tak terasa kita sudah sampai di toko spare partnya. Di sini juga Raski nggak mau ditinggal, katanya mau ikut. Kalau ditinggal pasti nangis terus. Setelah selesai beli spare partnya, kemudian kami juga mampir beli bakso pentol. Kak Pija request singgah buat beli bakso pentol dulu karena katanya bakso pentol ini enak. Katanya sih, menurut dia bakso ini dagingnya kerasa, kuahnya enak, dan rasanya cocok di lidahnya Kak Pija. Memang sih betul, nggak cuma di lidah Kak Pija aja, di lidah mama dan ayahnya juga cocok. Makanya setiap lewat dari daerah sini, kita tidak lupa mampir untuk beli bakso pentol di sini. Bakso pentolnya juga ada varian kuah kacang dan varian kuah bakso. Jadi kita bisa beli sesuai selera kita ya teman-teman. Mau yang pedas atau yang manis. Nah setelah kita selesai membeli bakso pentolnya, kemudian kita lanjut jalan pulang ke rumah. Tapi sebelum kita pulang, kita ambil video lagi ya.
supaya nanti durasinya cukup. Takutnya nanti durasinya kurang, teman-teman. Ini kita lagi berada di samping halaman Bolak, yaitu di pusat kota Padang Sidimpuan. Halaman Bolak ini merupakan salah satu halaman atau lapangan yang berada di pusat kota Padang Sidimpuan. Penjual bakso pentol ini persis di samping halaman Bolak ini ya teman-teman. Dan tadi itu Tugu Air Mancur Kota Padang Sidimpuan. Oke deh, sekarang kita lanjut dulu perjalanan kita. Dan tak terasa, sekarang kita sudah sampai di Kelurahan Sigiring-Giring. Ini namanya Kelurahan Sigiring-Giring ya teman-teman. Tapi saya nggak bisa mastiin deh, Kelurahan Sigiring-Giring apa cuma nama tempatnya aja yang Sigiring-Giring. Kalau salah, maafin ya teman-teman. Walaupun saya asli Sidimpuan, tapi saya belum paham nama-nama daerah di sekitar sini. Jadi, sorry kalau saya ada salah dalam pengucapannya. Nah, tak terasa kita sudah sampai rumah aja. Ini nih, saya sudah sampai rumah dan mamerin belanjaan saya. Mamerin, orang cuma 2 plastik aja dipamerin. Terus, setelah sampai rumah, kita buka bakso pentol yang tadi kita beli. Ini dia penampakan bakso pentolnya, teman-teman. Nah, lihat baksonya kelihatan lembut kan? Kemudian kuahnya juga gurih dan pedesnya juga pas. Oke, setelah kita belanja-belanja ke pasar, borong 2 plastik itu tadi, lanjut kita berkegiatan malam di rumah. Ini setelah selesai makan malam. Kemudian saya lanjut nyuci piring kotor bekas makan siang dan makan malam tadi. Soalnya pas tadi makan siang saya nggak sempat nyuci piring karena ada kerjaan yang harus saya selesaikan. Makanya piringnya saya cuci di malam hari. Jadi piringnya menumpuk gitu. Tapi nggak apa-apa deh, asalkan dikerjakan aja. Saya sudah bahagia walaupun sebenarnya capek. Teman-teman di rumah ada yang kayak saya nggak, di saat malas dibiarin aja, terus di saat rajin diselesaikan semuanya. Kalau saya sih gitu, kadang kalau udah tiba-tiba rajin, semua kerjaan pasti diselesaikan. Kalau tiba-tiba udah males ya dibiarin aja, nanti pas waktunya udah rajin pasti disiapin juga. Karena kan kalau bukan kita juga siapa yang bersihinnya? Ya pasti kita ya kan? Kalau sekarang saya nggak begitu memaksain kali untuk nyelesain pekerjaan tepat waktu. Karena saya juga punya anak kecil, jadi kalau takutnya saya paksakan untuk ngerjakan pekerjaan harus selesai, takutnya nanti badannya capek, sakit, kan kasihan si kecil, nggak ada yang jagain. Makanya saya sewaktu punya anak kecil nggak begitu maksain lagi untuk bekerja tepat waktu. Intinya kalau memang bisa dikerjakan, saya kerjakan sampai selesai. Dan kalau memang nggak bisa dikerjakan dan si kecil rewel, ya udah saya biarin aja. Nanti kalau si kecil udah nggak rewel lagi, baru deh saya lanjutin lagi. Karena kalau kita sehat, pastikan semua kerjaan rumah juga bisa beres. Coba kalau kita udah sakit, nggak ada yang mau beresin pekerjaan kita. Betul kan? Saya jadi curhat. Teman-teman ada yang begitu juga nggak? Terus teman-teman ada juga yang masih punya anak kecil sama kayak saya. Kalau saya sekarang lebih memprioritaskan si kecil daripada kerjaan-kerjaan saya. Maaf ya teman-teman kalau di video ini suara saya kecil. Berhubung saya tag videonya di siang hari dan si kecil lagi tidur. Di sini saya tag vokal sambil ngayun-ngayun si kecil. Makanya suaranya apa adanya aja. Kemudian volumenya saya kuatin pas saya ngedit videonya. Nggak terasa karena cerita-cerita, piring yang tadinya bertumpuk banyak sekali sudah selesai aja dicuci ya teman-teman. Ini terakhir saya nyuci bekas masak nasinya si kecil. Biasanya saya masak nasi si kecil di sini menggunakan beras, wortel, kentang, kadang dikasih ayam dan juga daun sop. Makanya di kualinya agak berkerak gitu karena saya masak nasinya di situ. Nah, setelah selesai nyuci piring,
Kemudian saya tidak lupa juga untuk menggosok-gosok wastafel-nya supaya wastafel-nya tidak berminyak dan kotoran-kotoran yang menempel di wastafel tersebut bisa hilang. Setelah selesai saya gosok-gosok, kemudian saya siram-siram dan sampahnya saya kumpulin. Baru deh saya elap-elap biar air yang menempel di lantai atau di wastafelnya tersebut kering dan tidak basah. Maaf ya teman-teman, suara saya agak serak, makanya suaranya agak ngebas begitu. Setelah itu, baru saya buang sampahnya ke tong sampah yang ada di depan rumah. Oke deh teman-teman, setelah selesai nyuci piring dan berkegiatan malam hari, lanjut saya tidak lupa ganti pakaian karena kan pasti sudah basah kena percikan-percikan air waktu nyuci piring tadi. Biasanya setelah itu baru saya menemani anak-anak ngerjakan PR sambil bermain dengan si kecil. Kalau teman-teman di rumah kegiatannya di malam hari apa? Boleh komen di kolom komentar ya. Oh ya teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Mudah-mudahan video yang saya bagikan bisa bermanfaat dan dapat menghibur kita semuanya. Jangan lupa dukung terus channel Miss Umi Vlog dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia nge-support Miss Umi Vlog sampai detik ini. Mudah-mudahan segala kebaikan yang teman-teman berikan dibalas beribu-ribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan rezeki serta umur yang panjang supaya kita bisa membagikan konten-konten yang lebih bermanfaat dan yang lebih menghibur ke depannya. Terima kasih. Thank you for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tungguin terus video-video terbaru dari Miss Umi ya. Jangan lupa. See you.